Selamat datang di Bola Jimbul. Man City rekrut Nico Gonzalez. Perombakan besar-besaran AC Milan. Inter Milan rekrut Petar Sucic dan Nikola Zalewski. Milan singkirkan Roma di perempat final. Real Madrid lolos ke semifinal Copa del Rey. Here we go. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Manchester City telah menjalin kesepakatan dengan FC Porto perihal transfer gelandang Nico Gonzalez. Gelandang berusia 23 tahun itu tampil mengesankan musim ini dengan catatan 7 gol 6 assist dalam 29 pertandingan di semua kompetisi. Nico memiliki atribut permainan yang dapat mengisi pos gelandang nomor 8 maupun bermain di posisi nomor 6 yang ditinggalkan Rodri karena cedera. Gelandang asal Spanyol itu memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro. Namun City membuka penawaran awal di angka 40 juta euro menurut laporan. Tawaran pertama City pun ditolak yang membuat mereka mau tidak mau menyetujui untuk mengaktifkan klausul pelepasan 60 juta euro di malam deadline day transfer kali ini. Tottenham Hotspur berhasil membajak proses negosiasi antara Wolves dengan Lens terkait transfer Kevin Danso. Danso sebenarnya sudah setuju bergabung dengan Wolves dan siap menjalani tes medis. Namun, proposal dari Spurs masuk dan membuat Danso berpaling ke Lily White. Kini, Tottenham telah resmi mendapatkan Danso yang direkrutnya dengan mahar 25 juta euro dan dengan durasi kontrak hingga tahun 2030. Perjuangan Tottenham Hotspur untuk merekrut striker Bayern Munich Mathys Tel akhirnya menemui titik terang. Sebelumnya diketahui bahwa Tel telah menyatakan minatnya untuk pergi dari Bayern Munich sebelum jendela transfer ditutup. Karena ia khawatir dengan kurangnya menit bermain di bawah tim asuhan Vincent Kompany. Tawaran transfer permanen dari Tottenham pun datang dengan nilai 60 juta euro yang langsung ditolak oleh sang pemain. MU dan Arsenal kemudian masuk dengan menawarkan opsi peminjaman kepada Tel. Dan akhirnya, di akhir deadline day ini tawaran peminjaman dari Tottenham lah yang dipilih oleh sang pemain, menurut konfirmasi dari Fabrizio Romano. Laporan terbaru juga menyebutkan bahwa Bayern akhirnya melunak dengan menambahkan klausul opsi tebus permanen sebesar 60 juta euro dalam kesepakatan ini dengan tim London itu akan menanggung semua beban gaji dari Tel hingga Juni. Here we go. Fabrizio Romano baru saja melaporkan bahwa Aston Villa telah mencapai kesepakatan peminjaman disertai opsi tebus permanen terhadap striker Manchester United Marcus Rashford. Sang pemain sendiri telah menyetujui kepindahannya ke Villa Park dengan beban gaji lebih dari 70% ditanggung Aston Villa, serta adanya klausul opsi penebusan permanen sebesar 40 juta pound dengan durasi kontrak 3,5 tahun. Sebelumnya, Rashford telah menarik minat dari seluruh dunia sepak bola ketika ia tak lagi masuk ke dalam rencana Ruben Amorim di musim ini. Tawaran Arab Saudi sempat ditolak, sementara tawaran dari Barcelona masih tergantung dengan keluarnya Ansu Fati di Katalan. Begitu pula dengan Dortmund, yang nampak tak bergerak dalam usahanya merekrut pemain internasional Inggris itu. Selain Rashford, Aston Villa juga telah resmi merekrut Marco Asensio dari PSG. Kesepakatan yang terjalin merupakan peminjaman murni tanpa ada opsi tebus permanen. Berikutnya ada nama Axel Disasi, yang sukses didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman. Chelsea resmi merekrut gelandang muda asal Prancis, Mathis Amugu dari Saint-Etienne. Transfer gelandang berusia 19 tahun itu diberitakan menelan biaya sebesar 15 juta euro. Nantinya ia akan dimasukkan ke dalam skuad utama Chelsea asuhan Enzo Maresca. Milan dikabarkan sudah menyepakati kesepakatan pinjaman Joao Felix dari Chelsea dilansir dari Fabrizio Romano. Kesepakatan pinjaman ini menelan biaya 5 juta pound dengan beban gaji selama 6 bulan akan ditanggung oleh Rossoneri. Diketahui, kesepakatan yang terjalin ini adalah peminjaman murni tanpa ada opsi penebusan permanen di akhir musim. Sang pemain juga langsung menyetujui transfernya ke AC Milan usai ia dihubungi langsung oleh pelatih Milan, Sergio Conceição yang sangat mengagumi sang pemain. Here we go. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan, raksasa Italia AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Feyenoord untuk merekrut striker Santiago Gimenez. Melalui laporannya, Romano menuliskan bahwa kesepakatan kedua klub terjalin di angka 35 juta euro, termasuk bonus plus disertai prosentase penjualan di masa depan. Gimenez sendiri telah mencetak 15 gol dalam 18 penampilan musim ini bersama Feyenoord, termasuk 4 gol dalam 4 pertandingan di Liga Champions. Striker berusia 23 tahun itu berperan penting dalam kepindahannya kali ini karena ia diketahui berkeinginan kuat untuk pergi ke San Siro ketika tawaran Milan pertama kali tiba. Selain Gimenez, AC Milan juga resmi mendatangkan Warren Bondo dari AC Monza. Kesepakatan yang terjalin merupakan transfer permanen dengan biaya sebesar 10 juta euro. Gelandang bertahan asal Prancis itu tampil mengesankan musim ini. Bersama Monza, ia telah tampil sebanyak 22 kali di semua kompetisi. AC Milan juga resmi mendapatkan Riccardo Sottil dari Fiorentina.
Kesepakatan ini juga menggunakan skema peminjaman sebesar 1 juta euro disertai opsi tebus permanen sebesar 10 juta euro. Pemain berusia 25 tahun itu biasa bermain di posisi sayap kiri, dan juga bisa ditempatkan sebagai nomor 10 maupun sayap kanan. Pemain asal Italia itu juga sudah mengemas 5 gol 3 assist dalam 25 penampilannya di semua kompetisi bersama La Viola. Di sisi lain, beberapa pemain Milan harus terdepak dalam perombakan tim di bulan Januari ini. Seperti Alvaro Morata yang harus hengkang ke Galatasaray dalam skema peminjaman. Detail kesepakatan yang terjalin merupakan peminjaman dengan opsi perpanjangan 1 tahun disertai penebusan permanen. Nama berikutnya adalah Kapten Davide Calabria, yang harus hengkang ke Bologna. AC Milan secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah menjual bek Davide Calabria ke Bologna, mengakhiri ikatan panjangnya dengan klub. Dilaporkan oleh Sky Sport Italia, Bologna telah sepakat dengan nilai transfer hanya 2 juta euro untuk memboyong produk asli Akademi Milan itu. Terlebih lagi ia memasuki 6 bulan terakhir masa kontraknya di San Siro. Nama selanjutnya adalah Ismail Benacer, yang akan bergabung dengan raksasa Ligue 1 Prancis Olympique Marseille. Kesepakatan verbal telah terjalin antara kedua tim. Pemain asal Aljazair itu akan bergabung dengan tim asuhan Roberto De Zerbi melalui kesepakatan pinjaman senilai 1 juta euro dan disertai opsi penebusan permanen sebesar 15 juta euro termasuk bonus. Nama lain adalah Noah Okafor yang kembali ke Milanello usai gagal dalam tes medis di RB Leipzig. Di deadline day ini, Napoli berhasil mencapai kesepakatan dengan Milan terkait peminjaman disertai opsi penebusan permanen terhadap Noah Okafor. Detail biaya peminjaman dilaporkan sekitar 2 juta euro, sementara opsi penebusan permanen senilai 23 juta euro. Here we go, Inter Milan akhirnya mencapai kesepakatan dengan Dinamo Zagreb, perihal transfer perekrutan gelandang muda asal Kroasia, Petar Sucic. Menurut Fabrizio Romano, Inter harus mengeluarkan biaya 14 juta euro plus bonus 2,5 juta euro. Sucic tampil sangat mengesankan untuk Dinamo Zagreb, dengan 3 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan kompetitif musim ini. Itu termasuk 2 gol di Liga Champions yang dicetak melawan AS Monaco dan Slovan Bratislava. Inter berharap Sucic dapat mewakili masa depan lini tengah dalam cetakan yang sama seperti Calhanoglu atau pendahulunya Marcelo Brozovic. Peminjaman Tajon Buchanan ke Villarreal dilaporkan membuka jalan bagi kepindahan Nikola Zalewski dari Roma ke Inter. Karena Nerazzurri memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai pengganti yang ideal untuk bintang Kanada tersebut. Dan here we go, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter Milan telah mencapai kesepakatan dengan AS Roma terkait peminjaman Nikola Zalewski yang disertai opsi penebusan permanen di akhir musim. Biaya peminjaman sebesar 600.000 euro dengan opsi penebusan permanen senilai 6,5 juta euro. Sebelumnya Zalewski memang sudah tertarik bergabung dengan tim asuhan Simone Inzaghi. Sampai-sampai ia menolak prospek pindah ke Olympique Marseille setelah klubnya dikabarkan mencapai kesepakatan dengan raksasa Prancis itu. Usai gagal mendapatkan Kevin Danso dari AC Lens, yang menolak skema pinjaman yang ditawarkan oleh Juventus. Kini si nyonya tua dikabarkan telah menjalin kesepakatan untuk merekrut Lloyd Kelly dari Newcastle United. Ya, Juventus telah menyetujui persyaratan yang diminta Newcastle United untuk merekrut Lloyd Kelly. Klub Inggris itu dikabarkan hanya menginginkan kesepakatan transfer permanen, atau juga bisa melalui kesepakatan pinjaman disertai kewajiban pembelian pada akhir musim. Dan akhirnya, Juve memilih untuk menjalin kesepakatan pinjaman dengan kewajiban penebusan permanen senilai 15 juta pound, plus disertai oleh klausul persentase keuntungan penjualan di masa depan dilansir dari jurnalis transfer Fabrizio Romano. Hasil pertandingan Kamis dini hari diawali oleh laga leg kedua semifinal EFL Carabao Cup, di mana Arsenal justru takluk atas Newcastle United dengan skor 2-0. Gol kemenangan The Magpies dicetak oleh Jacob Murphy pada menit 19, serta Anthony Gordon menit 52. Dengan hasil ini, Newcastle United berhak lolos ke final EFL Carabao Cup berkat agregat 4-0. Terbang ke perempat final Coppa Italia, AC Milan berhasil mengalahkan AS Roma dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan Rossoneri dicetak oleh Tammy Abraham pada menit 16 dan 42, Joao Felix menit 71. Sedangkan 1 gol balasan Giallorossi dicetak oleh Artem Dovbyk menit 54. Milan pun lolos ke semifinal dan akan menunggu pemenang antara Lazio versus Inter Milan. Sementara di perempat final Copa del Rey, Real Madrid berhasil mengalahkan Leganes dengan skor 2-3. Los Blancos unggul lebih dulu lewat Luka Modric menit 18 dan Endrick menit 25. Leganes kemudian membalas 2 gol lewat Juan Cruz menit 39 dan 59. Beruntung striker muda Madrid Gonzalo Garcia sukses mencetak gol kemenangan di akhir laga.
Babak perempat final Copa del Rey Rabu dini hari mempertemukan Atletico Madrid, yang sukses mengalahkan Getafe dengan skor telak 5-0. 5 gol tuan rumah dicetak oleh Giuliano Simeone di menit ke-8 dan 17, Samuel Lino menit 42, Angel Correa menit 78, serta Alexander Sørloth di menit 86. Beralih ke perempat final DFB Pokal Jerman, Bayer Leverkusen berhasil menyingkirkan FC Köln dengan skor 3-2. Tim tamu unggul 2 gol lebih dulu lewat Damien Downs di akhir babak pertama dan Linton Maina menit 54. Juara bertahan Bundesliga itu pun akhirnya membalas 3 gol melalui Brest Patrick Schick pada menit 61 dan 90+6, serta Victor Boniface 8 menit babak ekstra time berjalan. Cuplikan gol pertandingan Senin malam dibuka oleh Chelsea, yang sukses mengalahkan West Ham United dengan skor 2-1. The Hammers membuka skor di menit 42 lewat Jarek Bowen sebelum The Blues berbalik unggul 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Pedro Neto di menit 64 dan Mawoun Bolwan Bisaka di menit 74. Sementara di Liga Champions Asia, Al Nassr berhasil menang atas wakil Uni Emirat Arab Al Wasal dengan skor 4-0. Gol kemenangan Al Nassr dicetak oleh Ali Al Hassan pada menit ke-25, Bres Cristiano Ronaldo menit 44 dan 78, serta Mohamed Al-Fatil di menit 88. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!